Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrea Maulana dengan NIM 2002121367. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 9 yang berjudul pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja di sektor publik. Yang pertama, pengertian sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur kinerja yang ditetapkan. Tolak ukur kinerja tersebut dapat berupa pengukuran kinerja, keuangan dan non-keuangan. Berkaitan antara sistem pengukuran kinerja dan sistem pengendalian manajemen adalah bahwa sistem pengukuran kinerja merupakan bagian dan fungsi pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik sesuai dengan tuntutan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang mempengaruhi penyusunan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama adalah desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan. Yang kedua, sistem yang terdiri atas dua bagian yaitu proses dan struktur. 3. Paradigma yang menggambarkan kondisi lingkungan. 4. Keahlian material untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Tujuan penilaian kinerja. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yaitu yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. Yang ketiga, memotivasi pegawai. Keempat, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. 5. Memberikan pertimbangan yang sistematik. Yang terakhir, menciptakan akuntabilitas publik. Nah, tujuan pengukuran kinerja dapat mengidentifikasi tujuan dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik untuk mengetahui tujuan organisasi yang menyediakan pembelajaran bagi pegawai, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward atau punishment. Sedangkan manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan monitor dan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Manfaat pengukuran kinerja ada 8 poin, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja yang membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, dasar memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. 6. Membantu mengidentifikasi kepuasan pelanggan. 7. Membantu dan memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan pengambilan keputusan secara objektif. Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Maksudnya adalah membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua, pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk
mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Ketiga maksud lakukannya untuk pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tersebut mengindikasikan bahwa kinerja organisasi sektor publik memiliki ruang lingkup yang luas dan multidimensional. Akibatnya, tidak ada indikator tunggal yang dapat menggambarkan kinerja organisasi sektor publik secara komprehensif. Selanjutnya itu prinsip pengukuran kinerja. Prinsip pengukuran kinerja ada beberapa poin. Yang pertama itu seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau tidak dinilai tidak dapat dikelola. Karena yang ketiga, kerja yang tak diukur lebih baik diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Selanjutnya, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas. Yang selanjutnya, cara manajer dan pengawas untuk membuat penguasaan kerja operasional adalah melalui hasil kerja semacam apa yang diinginkan. Kemudian, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Selanjutnya, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang terakhir, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. Kemudian, ukuran kinerja. Perbedaan ukuran kinerja dan indikator kinerja. Ukuran kinerja itu mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kerja secara tidak langsung. Selanjutnya, konsep value for money. Pada pengukuran kinerja merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money atau disingkat dengan VFM adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak digunakan sebagaimana mestinya. Selain konsep VFM, terdapat juga pendekatan yang lebih baru dalam manajemen kinerja sektor publik, yaitu konsep best practice atau best value yang merupakan perluasan dari konsep VFM. Konsep VFM untuk diimplementasikan pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja digambarkan dari variabel kunci yang berhasil diidentifikasi oleh organisasi untuk unit kerja yang terkait untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya. Indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Pada dasarnya, pengembangan indikator kinerja meliputi pengembangan indikator kinerja makro dan mikro. Indikator kinerja makro digunakan pada tingkat korporat atau organisasi induk, sedangkan indikator kinerja mikro digunakan dengan karakteristik unit tersebut. Akan tetapi dapat juga digambarkan indikator yang sifatnya standar yang berlaku untuk semua unit. Namun demikian, standar kinerja untuk unit kerja tidak bisa semuanya dibuat secara seragam karena masing-masing unit kerja pasti memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda. Begitu juga dengan orientasi pengembangan indikator kinerja hendaknya harus seimbang. Seimbang maksudnya yaitu tidak hanya mengembangkan indikator kinerja keuangan saja, melainkan juga indikator kinerja non keuangan, antara indikator hasil dengan indikator proses, dan antara indikator kuantitatif dengan indikator kualitatif.
Indikator keuangan hanya menekankan pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya, sementara indikator non-keuangan lebih menekankan pada outcome, seperti kepuasan pelanggan, kualitas layanan, cakupan layanan. Pengukuran kinerja value for money dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam VFM berorientasi pada hasil yang lebih bersifat kuantitatif, sedangkan indikator yang ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Selanjutnya, pengukuran ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan. Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Kemudian pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai apa yang ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja hendaknya memiliki karakteristik menurut Mahmudi tahun 2007. Yang pertama, sederhana dan mudah dan dapat dipahami. Yang kedua, dapat diukur. 3, dapat dikuantifikasi. 4, dikaitkan dengan standar atau target kinerja. Yang kelima, berfokus pada pelanggan, kualitas, dan efisiensi. Yang keenam, dikaji secara teratur. Peran indikator kinerja dalam organisasi pemerintah. Yang pertama, memperjelas tujuan organisasi. 2, mengevaluasi target akhir. 3, masukan menentukan skema insentif material. 4, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Kelima, menunjukkan standar kinerja. 6, menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, membantu menentukan efektivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik. Selanjutnya itu ada konsep dasar pengukuran kinerja. Konsep dasar, input, output, dan outcome. Organisasi sektor publik untuk melakukan pengukuran kinerja perlu mengidentifikasi variabel kunci yang nantinya akan dikembangkan menjadi indikator kinerja bagi unit kerja yang bersangkutan. Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi kinerja. Di sisi lain, inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan adalah implementasi konsep VFM atau value for money. VFM memiliki 3 komponen, yaitu ekonomi efisien dan efektif. Untuk dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas organisasi pemerintah harus dapat mengetahui tingkat input, output, dan outcome. Oleh karena itu, indikator kinerja dikembangkan meliputi indikator input, indikator output, dan indikator outcome. Sebenarnya pada saat diberlakukannya Kemendagri nomor 29 tahun 2002, pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak hanya sampai pengukuran outcome, tetapi sampai dengan mengukur benefit dan impact. Namun semenjak dikeluarkannya Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai pengganti dari Kemendagri pengukuran outcome, sebelum menjelaskan tentang konsep dasar menentukan indikator input, output, dan outcome, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik indikator kinerja yang baik dan peranannya dalam organisasi pemerintah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang indikator input. Indikator input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagi menjadi 2, yaitu input primer dan input sekunder. Input primer berupa kas, sedangkan input sekunder adalah berupa bahan baku.
personel, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Input primer harus diubah menjadi input sekunder untuk diubah menjadi output tertentu. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses tersebut dapat berbentuk program atau kegiatan. Ukuran input mengidentifikasi jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program aktivitas. Selanjutnya, indikator output. Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses ukuran output, menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Sudrajat menyatakan bahwa pengukuran output harus memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, ditunjukkan ke bidang kinerja sesungguhnya, yaitu berupa output yang benar-benar menunjukkan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, tepat sasaran dalam artian tidak hanya mencerminkan estimasi kasar. Yang ketiga, tepat waktu, objektif dalam artian tidak dapat dimanipulasi. Yang ketiga, indikator outcome. Indikator outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Contohnya itu, misal pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk kegiatan pencegahan penyakit malaria. Input primernya adalah jumlah dana yang dikeluarkan, sedangkan input sekundernya bisa berupa output pembelian obat-obatan, vaksinasi, tenaga medis, dan peralatan medis. Sedikit saya jelaskan tentang konsep base value. Konsep base value merupakan perluasan dari konsep value for money. Mahmudi 2007 mengatakan dalam konteks organisasi sektor publik, konsep base value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kinerja pemerintah. Pemerintah pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik. Base value, pemerintah harus mengidentifikasi dan mengelompokkan unit kerja mana yang termasuk dalam unit kerja base value. Unit kerja yang termasuk kategori unit kerja base value fokus memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dengan cara mengombinasikan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif dalam pelayanan, serta harus ranggap terhadap kebut masyarakat. Selanjutnya, implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Mahmudi tahun 2007 menyatakan bahwa manajemen kinerja yang terintegrasi atau Integrated Performance Management terdiri atas 2 bagian, yaitu perencanaan kinerja pengukuran dan kinerja perencanaan kinerja terdiri atas 4 tahap, yaitu 1. Penentuan visi dan misi dan tujuan. Yang kedua, penerbitan visi dan misi dan tujuan serta strategi ke dalam sasaran strategis. Yang ketiga, penyusunan program. 4. Penyusunan anggaran. Kesimpulannya, pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dan tentunya dari segi outcome. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan non-keuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja yang melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja. Dari sinilah kita bisa mengetahui apakah kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dan lain-lain atau tidak. Jika tidak tercapai, maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya kinerja bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ini merupakan acuan atau bagi pemerintah atas apa yang dilakukannya dalam pengembangan organisasi sektor publik. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.